Selamat datang di channel Teman TI Duri channel ini. Seperti biasa saya akan kembali dengan membawakan sebuah cerita yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Marsinah menggenggam erat sabit kecil yang ia bawa dari sawah. Hari itu, sejak pagi, ia bekerja memanen padi di ladang milik Juragan Wira. Matahari sudah condong ke barat, pertanda hari hampir berakhir. Keringat membasahi tubuhnya yang kurus, namun ia tetap bekerja dengan tekun. Ia tak punya pilihan lain. Hidupnya sebatang kara sejak kecil, membuatnya harus bekerja lebih keras dibanding orang lain. Marsinah, suara Pak Karto, mandor sawah, memanggilnya. Lelaki tua itu berjalan mendekat dengan langkah tergesa. "Iya Pak," jawab Marsinah sambil mengusap peluh di dahinya. "Juragan Wira memanggilmu ke rumahnya. Katanya ada pekerjaan tambahan buatmu," ujar Pak Karto dengan nada ragu. Wajahnya seolah ingin mengatakan sesuatu, namun ia urung melakukannya. Marsinah mengernyitkan dahi. Tidak biasa seorang buruh tani seperti dirinya dipanggil langsung oleh juragan. Tapi pekerjaan tambahan berarti upah lebih. Mungkin ia bisa membeli beras lebih banyak minggu ini. Tanpa banyak tanya, Marsinah mengangguk dan bergegas menuju rumah besar di tengah desa, tempat Juragan Wira tinggal. Matahari hampir tenggelam ketika Marsinah tiba di rumah megah itu. Rumah besar dengan dinding kayu jati yang kokoh, jauh lebih mewah dibanding gubuk-gubuk reyot milik warga desa lainnya. Di teras depan, seorang pembantu rumah tangga menyambutnya dengan ekspresi cemas. "Masuklah, Non, Juragan sudah menunggu di dalam," ucapnya lirih. Marsinah melangkah masuk dengan hati-hati. Di dalam, lampu minyak menyala temaram, menciptakan bayangan panjang. Di sepanjang lorong rumah yang luas, ada aroma dupa yang samar, bercampur dengan bau wangi khas kayu jati tua. Jantung Marsinah mulai berdegup lebih cepat, tanpa ia tahu alasannya. Di ruang tengah, Juragan Wira sudah menunggu. Lelaki itu duduk santai di kursi rotan besar, dengan pakaian santai, namun tetap berwibawa. Senyumannya tampak ramah. Tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Marsinah merasa tidak nyaman. "Marsinah, sini mendekat," ucapnya lembut. Marsinah menelan ludah, lalu maju beberapa langkah. "Bapak memanggil saya?" Pak Karto bilang, "Ada pekerjaan tambahan?" Juragan Wira tertawa kecil, lalu mengangguk. "Benar, aku butuh seseorang untuk membersihkan ruang penyimpanan di belakang. Kau bersedia? Aku akan membayar lebih." Bayangan beras dan kebutuhan sehari-hari melintas dalam benaknya. Marsinah mengangguk cepat. "Saya bersedia Pak," tagesku Juragan Wira. Ia berdiri. Langkahnya tenang namun tegas. "Isot." Marsinah mengikuti langkah Juragan Wira menuju ruangan belakang. Begitu pintu terbuka, yang ia lihat hanyalah ruangan kosong dengan beberapa perabot tua yang berdebu. Lampu minyak di dalam ruangan redup, menambah kesan gelap dan mencekam. "Silakan mulai dari sana," ujar Wira, menunjuk ke sudut ruangan. Marsinah mengangguk dan mulai bekerja. Tangannya lincah mengelap meja dan mengangkat barang-barang ringan untuk dirapikan. Namun, baru beberapa menit bekerja, ia menyadari sesuatu yang aneh. Ruangan itu terlalu sunyi. Ia berbalik dan terkejut saat melihat Juragan Wira berdiri terlalu dekat di belakangnya. "Bapak?" tanyanya, merasa tak nyaman. Senyum Juragan Wira melebar. "Marsinah, kau tahu, sejak lama aku memperhatikanmu. Kau gadis yang cantik." Marsinah mundur selangkah, merasa ada sesuatu yang salah. "Terima kasih Pak, tapi kalau saya boleh tahu, pekerjaan yang harus saya lakukan apa lagi?" Juragan Wira tidak menjawab. Sebaliknya, tangannya yang besar dan kasar menyentuh pundak Marsinah. Gadis itu terkejut dan segera menepisnya. "Pak, mohon jangan sentuh saya," ujarnya. Suaranya bergetar. Juragan Wira terkekeh. "Jangan takut Marsinah, aku bisa memberikanmu kehidupan yang lebih baik. Kau tak perlu kerja keras lagi di sawah. Kalau kau mau menuruti keinginanku." Marsinah mulai panik. Kakinya mundur beberapa langkah, hingga punggungnya menyentuh dinding. "Saya mohon Pak, saya hanya ingin bekerja." Suaranya kini bergetar hebat. Namun, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, tangan Juragan Wira mencengkram lengannya dengan kuat. Marsinah meronta, mencoba melepaskan diri, tetapi tubuhnya terlalu lemah dibanding pria itu. "Lepaskan saya, Pak, tolong," teriaknya. Namun, teriakan itu sia-sia. Tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang berani melawan kehendak sang juragan.
Dalam kegelapan ruangan itu, Marsinah kehilangan kehormatannya. Waktu berlalu lambat. Setelah semuanya berakhir, Marsinah terbaring lemah di lantai dingin dengan tubuh gemetar. Air matanya mengalir deras, bercampur dengan rasa sakit dan ketakutan yang tak mampu ia ungkapkan dengan kata-kata. Juragan Wira berdiri, merapikan pakaiannya seolah tidak terjadi apa-apa. "Jangan coba-coba bicara kepada siapapun, Marsinah," ucapnya dengan nada datar. "Kau tahu sendiri, tak ada yang akan percaya padamu." Marsinah tak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah lantai, jiwanya seperti terlepas dari raganya. Juragan Wira berjalan keluar, meninggalkan Marsinah sendirian dalam kegelapan. Saat akhirnya ia berhasil bangkit dengan tubuh gemetar, hanya satu hal yang terlintas dalam pikirannya. Ia harus pergi dari rumah ini. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menyeret kakinya keluar dari ruangan, melewati lorong panjang yang kini terasa seperti neraka. Ketika ia akhirnya mencapai halaman depan, udara malam menyambutnya dengan dingin yang menusuk. Langit penuh bintang, tetapi keindahannya terasa sia-sia. Marsinah tidak menangis lagi. Hatinya kini kosong. Ia berjalan lunglai menuju gubuknya, membawa luka yang takkan pernah sembuh. Malam itu, dunianya berubah selamanya. Bulan demi bulan berlalu. Sejak malam kelam yang mengubah hidup Marsinah, tubuhnya mulai menunjukkan perubahan. Perutnya yang semula ramping perlahan membesar. Di desa kecil tempatnya tinggal, tak butuh waktu lama bagi orang-orang untuk menyadari apa yang terjadi. Tatapan curiga dan bisik-bisik mulai mengelilinginya kemanapun ia pergi. Marsinah tahu bahwa ia tak bisa terus diam. Ia harus meminta pertanggungjawaban dari Juragan Wira, bukan hanya demi dirinya sendiri, tetapi juga demi anak yang dikandungnya. Dengan langkah berat, ia menuju rumah megah di tengah desa, tempat lelaki bejat itu tinggal. Saat tiba di depan rumah, ia mengetuk pintu dengan gemetar. Jantungnya berdegup kencang. Seorang pembantu membukakan pintu. Raut wajahnya seolah menyeratkan. "Saya ingin bertemu dengan Juragan Wira," ujar Marsinah dengan suara mantap meski hatinya penuh ketakutan. Tak lama, sosok Wira muncul di ambang pintu. Lelaki itu menatap Marsinah dengan mata tajam, seolah tak mengenalnya. "Ada apa kau kesini?" tanyanya dingin. Marsinah menarik napas dalam-dalam. "Saya hamil, Pak. Anak ini anak Bapak. Saya ingin Bapak bertanggung jawab." Wira terdiam sejenak. Lalu, alih-alih menunjukkan keterkejutan atau rasa bersalah, ia malah tertawa kecil. Tawa yang dingin dan penuh penghinaan. "Apa? Hamil? Dan kau mengira itu anakku? Jangan mengada-ada, Marsinah!" Marsinah merasakan tubuhnya gemetar. "Papak bisa mengingkari ini. Malam itu, Bapak tahu apa yang terjadi. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Tolong jangan tinggalkan saya begini." Namun, Wira hanya mendengus. "Aku tidak tahu omong kosong apa yang kau katakan. Jangan mengarang cerita yang tidak benar. Kau hanya mencari perhatian." Marsinah terpana. Rasa marah, kecewa, dan ketakutan bercampur dalam dadanya. Ia mencoba mendekati Wira, tapi lelaki itu mundur dan berteriak kepada pembantunya, "Panggil warga, biar mereka tahu betapa rendahnya gadis ini." Marsinah membelalakan mata. Apa yang sedang direncanakan Wira? Tak butuh waktu lama, warga desa mulai berkumpul di depan rumah juragan. Beberapa di antaranya adalah orang-orang yang selama ini mengenal Marsinah, para buruh tani yang bekerja bersamanya di sawah. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang bebek. Mereka hanya menatapnya dengan ekspresi kosong atau sinis. Wira melangkah maju. "Dengar semua, perempuan ini datang menuduhku dengan fitnah keji. Ia berusaha mencemarkan nama baikku, mengatakan bahwa aku menghamilinya." Warga mulai berbisik-bisik. "Benarkah begitu, Marsinah? Gadis itu, mana mungkin juragan mau dengan dia? Perempuan nakal. Jangan-jangan dia memang begitu." Marsinah melangkah mundur, merasa seperti dihadapkan pada tembok tinggi yang tak bisa ditembus. "Tolong, dengarkan saya. Saya tidak berbohong. Saya tidak pernah berbuat hina. Saya hanya ingin keadilan." Suaranya pecah, penuh keputusasaan. Namun, Wira melanjutkan omongannya. "Kalian tahu sendiri, aku adalah orang yang dihormati di desa ini. Aku membantu banyak orang dengan memberi pinjaman dan pekerjaan. Apakah aku terlihat seperti pria yang mau menyentuh perempuan seperti dia?" Marsinah merasakan dadanya sesak. Matanya mulai jatuh. Bapak telah menghancurkan hidup saya." Namun, kata-katanya tak ada yang mendengar. Warga desa yang sebagian besar hidupnya
bergantung pada kemurahan hati Wira, memilih memihak sang juragan. Salah satu lelaki tua berseru, "Marsinah memang sejak dulu anak yatim piatu. Siapa yang tahu kelakuannya? Bisa saja dia berbuat macam-macam di belakang kita. Benar, kalau memang dia hamil, kenapa baru bicara sekarang? Mungkin dia hanya ingin menjebak juragan untuk mendapatkan harta. Gadis tak tahu diri, jangan bikin malu desa." Marsinah menggigit bibirnya. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan semuanya. Namun, tak ada gunanya. Mereka sudah memutuskan untuk tidak mempercayainya. Wira mendekatinya dan berbicara dengan suara rendah yang hanya bisa didengar Marsinah. "Kau tidak akan bisa menang melawanku. Pergi dari sini sebelum aku benar-benar membuat hidupmu sengsara." Kemudian, dengan nada yang lebih lantang, ia berkata, "Kepada warga, orang seperti ini hanya membawa aib bagi desa kita. Kita tidak bisa membiarkan dia tinggal di sini." Orang-orang mulai menyetujui. Warga yang dulu menjadi teman Marsinah kini menatapnya dengan kebencian yang dipaksakan. Sebagian ibu-ibu mulai meludah ke tanah, sementara yang lain mengusirnya dengan kata-kata kasar. "Pergi, jangan bikin malu desa ini. Kau hanya aib. Kami tidak butuh orang seperti kau di sini." Marsinah menatap wajah mereka satu persatu, mencari belas kasihan, mencari seseorang yang akan membelanya. Tapi tidak ada siapa-siapa. Tidak ada yang berani melawan juragan Wira. Dengan perasaan hancur, ia berbalik dan mulai berjalan pergi. Langkahnya berat, tapi ia tahu ia tak punya pilihan. Ia harus pergi. Desa ini bukan lagi tempatnya Sot-Ea melewati jalan tanah yang menuju keluar desa. Tubuhnya gemetar hebat. Air matanya jatuh tanpa henti. Bayi di dalam perutnya bergerak, seolah merasakan penderitaan ibunya. Marsinah sadar, sejak malam itu, takdirnya telah ditentukan. Ia bukan lagi gadis Payasa. Ia adalah seorang wanita yang dipaksa hidup dalam ketidakadilan. Namun, di lubuk hatinya yang paling dalam, bibit kebencian mulai tumbuh. Ia bersumpah, suatu hari nanti, ia akan kembali. Dan saat itu terjadi, desa ini tidak akan pernah lagi merasa tenang. Marsinah berjalan tanpa arah, meninggalkan desa yang telah mengkhianatinya. Tubuhnya lelah, kakinya terasa berat, dan hatinya remuk redam. Malam itu, ia menemukan sebuah gubuk tua di pinggiran hutan. Bangunan reyot itu tampak tak terurus, namun tetap memberikan perlindungan dari dinginnya malam. Dengan sisa tenaga yang ada, Marsinah membersihkan bagian dalam gubuk. Hanya ada lantai tanah dan atap yang bocor, tapi setidaknya ia tak harus tidur di alam terbuka. Ia duduk di sudut ruangan, memeluk perutnya yang semakin membesar. Tangannya mengusap lembut, seolah mencoba menenangkan bayi di dalamnya. "Anakku, bertahanlah. Ibu akan melindungimu," bisiknya lirih. Hari-hari berlalu, dan Marsinah harus berjuang untuk bertahan hidup. Ia mengandalkan air dari sungai kecil di dekat gubuk dan mengumpulkan buah-buahan liar untuk mengisi perutnya. Kadang, ia menemukan umbi-umbian yang bisa dimakan, tapi lebih sering ia harus menahan lapar. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan kehamilannya semakin menyulitkan setiap gerakannya. Rasa sakit mulai datang lebih sering. Perutnya sesekali menegang, membuatnya harus berhenti dari pekerjaannya mencari makanan. Marsinah tahu waktunya semakin dekat, tapi ia tak punya siapa-siapa. Tak ada bidan, tak ada ibu yang akan membantunya melahirkan. Ia hanya bisa berharap pada kekuatan dirinya sendiri. Pada suatu malam yang kelam, langit dipenuhi awan pekat. Marsinah terbangun karena rasa sakit luar biasa di perutnya. Ia menggigit bibir, menahan jeritan agar tak menarik perhatian hewan buas di hutan. Mencengkeram tanah, kukunya menancap ke dalam lumpur basah. Tubuhnya berkeringat dingin, jantungnya berdetak kencang. Kontraksi semakin hebat. Marsinah berusaha tetap sadar, mengatur napasnya seperti yang pernah ia lihat dilakukan para perempuan desa saat melahirkan. Tapi ini berbeda. Ia sendirian. Tak, ada yang memegangi tangannya atau membisikkan kata-kata penyemangat. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Dalam kesakitan yang luar biasa, Marsinah akhirnya melahirkan bayinya. Tangisnya pecah saat ia mengangkat tubuh kecil yang berlumuran darah itu ke dalam pelukannya. "Anakku, kau selamat," katanya dengan suara bergetar. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sekejap. Bayinya yang baru saja lahir tidak menangis. Tubuhnya lemah, nafasnya tersengal-sengal. "Tidak, jangan, tolong." Marsinah menggoyang-goyangkan tubuh kecil itu, mencoba membuatnya bernapas lebih kuat.
Air matanya mengalir deras, membasahi wajah bayinya yang pucat. Waktu seolah berhenti saat napas terakhir keluar dari bibir mungil itu. Marsinah menatapnya tak percaya. Dadanya terasa kosong, seakan jiwanya ikut pergi bersama bayi yang baru saja ia lahirkan. Tidak, jangan tinggalkan ibu. Suaranya semakin lirih, terisak dalam keputusasaan. Marsinah mengguncang tubuh bayinya, berharap keajaiban terjadi, tapi keajaiban tak pernah datang padanya. Bayinya telah pergi, bahkan sebelum sempat mengenal dunia. Tangannya menggenggam erat jasad kecil itu, memeluknya seakan tak ingin melepaskannya. Pagi menjelang, tapi Marsinah tak bergerak dari posisinya. Ia tetap memeluk bayinya, menolak kenyataan pahit yang menimpanya. Hatinya telah remuk, tak ada lagi harapan tersisa dalam dirinya. Ia merasa dihancurkan berkali-kali oleh kehidupan yang kejam. Saat akhirnya ia menguburkan bayi mungilnya di dekat gubuk, Marsinah sudah bukan lagi perempuan yang sama. Ia menatap gundukan tanah kecil itu dengan mata kosong. Kesedihan yang ia rasakan telah berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap kemarahan. Ia mengingat Wira, lelaki yang telah menghancurkan hidupnya, mengingat wajah warga desa yang mengusirnya tanpa belas kasihan. Mereka telah mencampakkannya, membiarkannya menderita sendirian. Tak satu pun dari mereka yang peduli. Tangan Marsinah terkepal. Dada yang tadi terasa kosong, kini dipenuhi oleh api. Dendam yang menyala-nyala. Ia bersumpah, mereka semua akan membayar atas apa yang telah mereka lakukan padanya. Dengan langkah tertatih, Marsinah meninggalkan kuburan kecil itu. Dalam hatinya, ia telah mengambil keputusan. Ia akan mencari jalan untuk membalas dendam. Ia akan membuat mereka merasakan penderitaan yang ia alami. Dan jika itu berarti ia harus menempuh jalan kegelapan, maka ia akan melakukannya tanpa ragu sedikit pun. Marsinah berjalan tanpa tujuan. Pikirannya kacau, hatinya penuh amarah. Hujan turun membasahi tubuhnya, tapi ia tak peduli. Di dalam dadanya, dendam membara. Ia ingin membalas semua orang yang telah menghancurkan hidupnya. Ia ingin melihat Wira dan seluruh warga desa menderita seperti dirinya. Tanpa sadar, langkahnya membawanya semakin jauh ke dalam hutan. Pepohonan menjulang tinggi, akar-akar besar menjalar di tanah, menciptakan jalur yang sulit dilewati. Namun, Marsinah terus berjalan. Ia tak tahu kemana ia pergi, hingga akhirnya ia melihat sebuah gubuk reot di tengah hutan yang gelap. Dari dalam gubuk itu, asap hitam mengepul dari lubang di atapnya. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat bulu kuduk Marsinah meremang, tapi ia tak mundur. Ketika ia mendekat, pintu gubuk terbuka sendiri, seolah-olah seseorang sudah menunggunya. Di dalamnya, seorang lelaki tua duduk bersila di depan tungku api. Rambutnya panjang, janggutnya lebat, dan matanya tajam menatap Marsinah. Pakaiannya lusuh, tapi ada aura mengerikan yang menyelimutinya. Lelaki itu adalah seorang dukun. "Aku sudah menunggumu," kata dukun itu dengan suara serak. Marsinah terkejut. "Bagaimana kau tahu? Orang yang datang ke tempat ini bukanlah orang biasa. Mereka yang melangkahkan kaki ke sini adalah mereka yang sudah kehilangan segalanya. Mereka yang mencari kekuatan untuk membalas dendam." Marsinah menatap dukun itu dengan mata penuh kebencian. "Aku ingin membalas dendam. Aku ingin mereka semua merasakan penderitaan yang kualami. Bisakah kau membantuku?" Dukun itu menyeringai. "Balas dendam selalu punya harga. Kau harus siap membayar." Marsinah menggertakkan giginya. "Aku tidak peduli. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku siap melakukan apapun." Dukun itu mengangguk pelan, lalu berdiri dan mengambil sebuah mangkuk dari atas rak kayu. Ia menuangkan cairan hitam pekat ke dalamnya dan menyerahkannya kepada Marsinah. "Minum ini," katanya. "Ini akan menghubungkanmu dengan dunia kegelapan." Marsinah meraih mangkuk itu dengan tangan gemetar. Cairan itu berbau busuk seperti darah dan bangkai. Namun, tanpa ragu, ia meneguknya hingga habis. Rasa pahit menyengat tenggorokannya, membuatnya ingin muntah, tapi ia menahannya. Tiba-tiba, tubuhnya panas, seperti terbakar dari dalam. Kepalanya berputar dan pandangannya menjadi gelap. Ia jatuh tersungkur di lantai tanah, menggeliat dalam kesakitan. Dalam kegelapan, suara-suara aneh berbisik di telinganya. Suara tangisan, jeritan dan tawa yang menyeramkan memenuhi pikirannya. Sosok-sosok bayangan melintas di sekelilingnya, mengelilinginya dengan tatapan kosong. "Marsinah, kau telah dipilih. Kau akan mendapatkan kekuatan, tapi kau harus menyerahkan." Marsinah ingin berteriak,
tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia merasakan sesuatu masuk ke dalam tubuhnya, mengalir dalam darahnya, menguasai pikirannya. Saat ia membuka matanya, semuanya terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin dan kegelapan di dalam gubuk itu tampak lebih pekat. Dukun itu tersenyum puas. Kau telah menerima kekuatan kegelapan. Sekarang, waktunya kau belajar menggunakannya. Hari demi hari, Marsinah tinggal di gubuk itu, belajar ilmu hitam dari sang dukun. Ia melakukan ritual-ritual mengerikan, menghafalkan mantra-mantra kuno, dan mempersembahkan sesaji kepada makhluk-makhluk gaib. Setiap malam, ia duduk di tengah lingkaran api, memanggil kekuatan dari dunia lain. Tubuhnya mulai berubah, kulitnya lebih pucat, matanya lebih tajam, dan auranya dipenuhi energi jahat. Suatu malam, dukun itu membawa Marsinah ke tengah hutan. Ia menggambar lingkaran besar di tanah dan menyalakan lilin hitam di sekelilingnya. Di tengah lingkaran, seekor ayam hitam diikat dan diletakkan di atas batu. Ini adalah ritual terakhir, kata dukun itu. Kau harus mengorbankan makhluk hidup untuk menyempurnakan kekuatanmu. Marsinah menatap ayam hitam itu. Tangannya menggenggam belati yang diberikan oleh sang dukun. Tanpa ragu, ia menghunuskan belati itu ke leher ayam, membiarkan darahnya mengalir. Kitana, saat darah itu menyentuh tanah, angin kencang bertiup dan suara jeritan menggema di dalam hutan. Marsinah merasakan kekuatan mengalir ke dalam tubuhnya, lebih kuat dari sebelumnya. Ia menutup matanya, merasakan energi jahat yang semakin menguasainya. Saat ia membuka matanya lagi, wajahnya dipenuhi senyuman dingin. Dukun itu mengangguk puas. Kau siap? Pergilah, tuntaskan dendammu. Marsinah berdiri, merasakan kekuatan barunya. Ia bukan lagi perempuan yang dulu. Ia telah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat, lebih mematikan. Ia menoleh ke arah desa yang pernah mengusirnya. Wira, warga desa, aku akan kembali, dan kalian semua akan membayar. Malam di desa itu tidak lagi tenang seperti biasanya. Angin bertiup lebih dingin, dan bulan sabit di langit tampak pucat, seolah-olah menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Warga mulai mengalami kejadian aneh. Suara tangisan bayi terdengar di malam hari, mengalun pelan lalu menghilang begitu saja. Beberapa warga mengaku melihat bayangan seorang perempuan berambut panjang berdiri di tepi sawah, menatap rumah mereka dengan mata penuh kebencian. Pada awalnya, warga menganggap semua itu hanya imajinasi atau gangguan makhluk halus biasa. Namun, ketakutan mulai merayap ketika satu persatu orang yang paling keras menghina dan mengusir. Marsinah mengalami nasib tragis. Kematian pertama terjadi pada Pak Karta. Kepala dusun yang paling vokal menuduh Marsinah sebagai perempuan tidak bermoral. Malam itu, Pak Karta sedang duduk di beranda rumahnya, menghisap rokok dan berbincang dengan istrinya. Angin malam berhembus dingin, membuat nyala lampu minyak di dekatnya berkedip-kedip. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan bayi dari belakang rumahnya. Bu, dengar nggak? Tanyanya kepada istrinya. Bu Karta mengernyit bingung. Dengar apa? Pak Karta berdiri, mencoba mencari sumber suara itu. Langkahnya membawanya ke pekarangan belakang. Tangisan bayi semakin jelas, menggema di antara semak-semak. Hatinya mulai diliputi kecemasan. Ia menelan ludah, menoleh ke sekeliling. Kemudian, sesuatu terjadi. Tiba-tiba, dari dalam gelap, muncul sosok perempuan berambut panjang. Bajunya lusuh dan robek-robek, tubuhnya kurus kering, dan wajahnya pucat. Kedua matanya menatap Pak Karta tajam, penuh kebencian yang membara. Tangannya terulur. Kate, Pak Karta membeku. Mulutnya terbuka, ingin berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar. Sosok itu semakin mendekat, dan saat jarinya menyentuh pundak Pak Karta, tubuhnya langsung kaku. Dadanya terasa sesak, napasnya memburu. Ia terjatuh ke tanah, mengerang kesakitan. Istrinya yang mendengar suara gaduh langsung berlari ke belakang. Saat melihat suaminya terkapar dengan mata melotot, ia menjerit histeris. Warga berdatangan, tapi tak ada yang bisa menyelamatkan Pak Karta. Dalam hitungan menit, ia menghembuskan napas terakhirnya dengan wajah penuh ketakutan. Desa gempar. Orang-orang mulai berbisik-bisik, mencoba mencari alasan di balik kematian mendadak Pak Karta. Beberapa menduga ia terkena serangan jantung, tetapi ada juga yang berbisik pelan bahwa ini adalah akibat dari sesuatu yang lebih gelap. Komision kedua menyusul keesokan harinya. Kali ini, giliran Mbok Sri, perempuan tua yang dulu memimpin warga, mengusir Marsinah dari desa. Ia ditemukan tewas di dalam rumahnya
dengan kondisi yang lebih mengerikan. Matanya melotot, mulutnya terbuka seolah menjerit, dan tubuhnya membiru. Tak ada tanda-tanda kekerasan. Tetapi di sekeliling rumahnya, warga menemukan jejak kaki kecil. Seolah-olah seorang bayi berjalan di atas tanah yang basah. Orang-orang semakin ketakutan. Beberapa mulai menghubungkan kejadian ini dengan Marsinah. Jangan-jangan dia kembali, bisik seorang warga dengan wajah pucat. Tapi itu tidak mungkin. Dia sudah lama pergi, sahut yang lain. Namun, teror tidak berhenti di sana. Malam berikutnya, suara tangisan bayi terdengar lagi. Kali ini lebih nyaring. Warga yang mendengar suara itu merasa tubuh mereka membeku ketakutan. Mereka menutup pintu dan jendela rapat-rapat, bersembunyi di balik selimut sambil berdoa agar tidak menjadi korban berikutnya di rumahnya yang besar. Juragan Wira mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mendengar desas-desus tentang kematian-kematian misterius itu, tetapi tetap menolak percaya. Itu semua hanya kebetulan, katanya dengan nada marah saat anak buahnya melaporkan kejadian-kejadian aneh di desa. Jangan menyebarkan ketakutan tanpa alasan. Namun, di lubuk hatinya, Wira merasa gelisah. Setiap malam, ia merasa seperti diawasi. Suhu di dalam rumahnya terasa lebih dingin dari biasanya. Terkadang, ia mendengar suara langkah kaki kecil di luar kamarnya. Tetapi saat ia membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Suatu malam, ia terbangun dari tidurnya. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia bermimpi buruk mimpi tentang seorang perempuan berambut panjang yang berdiri di ambang pintunya, menatapnya dengan tatapan penuh dendam. Saat ia berusaha menenangkan diri, ia mendengar suara samar tangisan bayi. Lirih, menyayat hati, Wira menegang. Ia menajamkan pendengarannya. Suara itu berasal dari luar rumahnya. Dengan langkah ragu, ia berjalan ke arah jendela dan mengintip keluar. Dalam kegelapan, di bawah sinar bulan yang redup, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di halaman rumahnya, berdiri sosok perempuan berambut panjang, mengenakan baju putih lusuh, wajahnya pucat, matanya hitam pekat tanpa bola mata. Ia menggendong sesuatu di pelukannya, sesosok bayi yang juga tampak pucat, dengan mata kosong yang menatap langsung ke arahnya. Tangisan bayi itu semakin keras. Wira tersentak mundur, memburu. Ia menutup jendela dengan tangan gemetar, lalu berlari ke ranjangnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut. Ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara itu, di dalam kegelapan hutan, Marsinah tersenyum. Dendamnya baru saja dimulai. Juragan Wira semakin tersiksa. Tidurnya tak pernah nyenyak. Setiap malam, suara tangisan bayi menggema di seluruh rumahnya. Ia melihat bayangan hitam berkelebat di sudut-sudut kamar, mendengar bisikan mengerikan yang menyebut namanya dengan nada penuh kebencian. Setiap kali ia menutup mata, wajah Marsinah yang penuh dendam muncul dalam mimpinya. Pada suatu malam, ia terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dengan tangan gemetar. Ia menoleh ke arah cermin di kamarnya. Saat itu juga, tubuhnya membeku. Di dalam cermin, ia melihat sosok Marsinah berdiri di belakangnya. Rambutnya panjang menjuntai, wajahnya pucat dan penuh luka. Mata hitamnya menatap lurus ke arahnya, tanpa ekspresi. Di pelukannya, ia menggendong sosok bayi yang juga menatap Wira dengan mata kosong. Wira ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat. Marsinah tersenyum sinis. "Sudah siap menerima hukumanmu, juragan?" bisiknya pelan, namun penuh ancaman. Secepat kilat, bayangan di cermin itu bergerak maju, seolah keluar dari dalam kaca. Wira terhuyung mundur, menjatuhkan diri ke lantai. Saat ia menatap kembali ke cermin, Marsinah sudah menghilang, tapi suara tangisan bayi masih terdengar, menggema di seluruh ruangan. Teror semakin menjadi Wira tahu, ia tidak bisa terus seperti ini. Ia butuh pertolongan. Dalam kepanikan, ia memanggil dukun sakti bernama Ki Sastro, seorang pria tua yang dikenal memiliki ilmu tinggi. Malam itu juga, Ki Sastro datang ke rumahnya, membawa berbagai perlengkapan ritual. "Aku bisa merasakan kekuatan gelap yang sangat kuat," ucap Ki Sastro saat melangkah masuk. "Ini bukan ilmu sembarangan." Perempuan itu telah menyatu dengan arwah-arwah pendendam. Wira menggigil. "Kau bisa menghentikannya, kan? Aku tak tahan lagi. Setiap malam dia datang. Aku merasa seperti akan mati ketakutan." Ki Sastro mengangguk. Ia mulai menaburkan garam dan bunga 7 rupa di sekeliling rumah.
Ia membakar dupa dan membaca mantra-mantra pelindung. Selama beberapa saat, suasana terasa tenang. Wira akhirnya bisa bernapas lega. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Tiba-tiba, api dari lilin-lilin yang dinyalakan Ki Sastro padam begitu saja. Angin dingin bertiup dari arah yang tidak diketahui. Lantai rumah bergetar, seperti ada sesuatu yang marah. Dari sudut ruangan, terdengar suara tawa pelan. "Kalian pikir bisa menghentikanku?" Suara Marsinah menggema, penuh kebencian. Seketika, sosoknya muncul di tengah ruangan. Kali ini lebih menyeramkan dari sebelumnya. Tubuhnya tampak menghitam, matanya merah menyala. Dan di sekelilingnya ada bayangan-bayangan kabur. Seolah arwah-arwah penasaran ikut bersamanya. Ki Sastro terperanjat. Ia berusaha mengucapkan mantra-mantra pelindung. Tetapi semakin ia membaca, semakin tubuhnya gemetar. Keringat bercucuran dari dahinya. Tidak, ini bukan arwah biasa. Bisiknya ketakutan. Marsinah bergerak maju, menatap langsung ke mata Wira. "Aku datang untuk mengambil apa yang menjadi hakku," katanya dingin. Sekejap kemudian, Wira merasakan tubuhnya menjadi kaku. Dadanya sesak, jantungnya berdegup kencang. Ia ingin lari, tetapi tidak bisa. Kakinya terasa berat seperti dipaku ke lantai. Ki Sastro mencoba melakukan perlawanan terakhir. Dengan sisa kekuatannya, ia melemparkan segenggam tanah kuburan ke arah Marsinah sambil membaca mantra. Namun, alih-alih melemah, Marsinah malah tertawa. Ia mengangkat tangannya, dan angin kencang tiba-tiba berhembus, menghantam Ki Sastro hingga terpental ke belakang. "Kau tidak bisa menyelamatkannya," ujar Marsinah. "Kau semua harus membayar." Warga desa dalam ketakutan. Warga desa yang mendengar jeritan dari rumah Wira berbondong-bondong datang. Mereka melihat Ki Sastro tergeletak di tanah, pingsan, sementara Wira terduduk di lantai dengan wajah pucat. Sejak saat itu, ketakutan menyelimuti desa. Orang-orang mulai menyadari bahwa kutukan Marsinah nyata. Mereka yang dulu mengusirnya sekarang tidak bisa melarikan diri dari dosa mereka. Suara tangisan bayi semakin sering terdengar di malam hari. Sosok Marsinah mulai muncul di sawah jalan desa, di depan rumah-rumah warga yang dulu menolaknya. Tak ada yang bisa tidur dengan tenang. Bahkan anak-anak kecil menangis ketakutan setiap malam. Warga mulai berkumpul, mencari solusi. "Kita harus melakukan sesuatu," kata Pak Lurah. Suaranya bergetar. "Jika tidak, kita semua akan mati." Namun, siapa yang berani melawan sesuatu yang sudah menjadi arwah penuh dendam? Mereka terjebak dalam ketakutan mereka sendiri, sadar bahwa tak ada jalan keluar di tengah kepanikan. Hanya satu hal yang pasti, Marsinah belum selesai. Ia baru memulai pembalasannya. Malam itu, langit desa diselimuti mendung kelam. Angin bertiup kencang, membawa bisikan-bisikan dari dunia lain. Suara tangisan bayi menggema di seluruh desa, lebih nyaring dan memilukan dari sebelumnya. Semua orang yang mendengar merasa bulu kuduk mereka meremang. Teror Marsinah mencapai puncaknya. Di dalam rumah besarnya, Juragan Wira duduk gemetar di sudut kamar. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung dan dipenuhi ketakutan. Sudah beberapa hari ia tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat bayangan Marsinah berdiri di pojokan, menatapnya dengan tatapan kosong yang dipenuhi kebencian. Kadang, ia merasa ada tangan dingin yang merayap di lehernya, seolah hendak mencekiknya. "Pergi, Cenggen, aku!" teriaknya sambil menggenggam keris pusaka yang ia percaya bisa melindunginya. Namun, senjata itu tak lagi memiliki kuasa. Tiba-tiba, lampu minyak di kamarnya berkedip-kedip. Sebelum padam total, ruangan menjadi gelap gulita. Nafas Wira memburu, jantungnya berdetak kencang. Ia meraba-raba dalam kegelapan, mencari sesuatu yang bisa ia gunakan untuk bertahan. Lalu, suara langkah pelan terdengar dari balik pintu. Tok, tok, tok. Wira membeku. Ia tahu itu bukan suara manusia. Pintu kamar perlahan terbuka, meski tak ada angin yang bertiup. Bayangan tinggi dan kurus berdiri di ambang pintu. Rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Gaun putihnya kotor penuh tanah. "Marsinah," Wira berbisik ketakutan. Sosok itu melangkah mendekat. Setiap langkah yang diambilnya membuat lantai berderit. Wira mencoba berlari, namun tubuhnya terasa kaku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tiba-tiba, Marsinah mengangkat wajahnya. Mata hitamnya kosong, namun penuh amarah. Ia tersenyum tipis sebelum berbisik dengan suara dingin yang menusuk tulang.
Aku datang untuk menjemputmu. Dalam sekejap, ruangan dipenuhi suara tangisan bayi yang memilukan. Wera menjerit. Tubuhnya terhempas ke belakang. Rasa sakit luar biasa menyerangnya. Seperti ada tangan tak kasat mata yang mencabik-cabik tubuhnya. Ia berusaha berteriak, namun suaranya lenyap ditelan kegelapan. Pagi harinya, warga desa menemukan tubuh Wira di kamarnya. Matanya terbuka lebar. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang tak terlukiskan. Di sekelilingnya, terdapat jejak tangan kecil. Seolah ada banyak bayi yang merangkak di lantai semalaman. Teror yang tak berakhir warga. Desa yang mengira kematian Wira akan mengakhiri kutukan itu, ternyata salah besar. Justru setelah Wira mati, teror semakin menjadi-jadi. Satu persatu orang yang dulu menghina dan mengusir Marsinah mulai mengalami kematian yang mengerikan. Ada yang ditemukan tergantung di pohon beringin tua, ada yang mati tenggelam di sungai, dan ada yang tubuhnya hancur tanpa sebab yang jelas. Desa itu berubah menjadi tempat yang ditinggalkan. Mereka yang masih hidup memilih pergi, meninggalkan rumah dan sawah mereka. Hanya segelintir orang yang masih bertahan, namun mereka hidup dalam ketakutan, terus-menerus dihantui oleh bayangan Marsinah. Hanya dalam beberapa bulan, desa yang dulu ramai kini menjadi desa mati. Rumah-rumah kosong, tertinggal begitu saja. Jalanan desa dipenuhi rumput liar, dan malam-malam terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tak ada suara burung, tak ada cahaya lampu di rumah-rumah. Hanya ada suara angin dan tangisan bayi yang masih terdengar sesekali. Namun, di balik semua itu, Marsinah sendiri mulai mengalami perubahan yang tidak ia sadari. Kehilangan jati diri Marsinah telah mendapatkan balas dendamnya. Semua orang yang menyakitinya telah menerima hukuman mereka. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Rasa marahnya yang dulu begitu kuat, kini mulai mengikis jiwanya. Ia duduk di tepi sungai, tempat ia sering bermain semasa kecil. Tangannya yang kini dingin dan kurus meraba permukaan air yang tenang. Bayangannya sendiri di air tampak asing. Mata yang dulu penuh kehidupan, kini hanya berisi kegelapan. Apakah aku masih Marsinah? Bisiknya pada dirinya sendiri. Ia memejamkan mata, mendengar suara angin berbisik di telinganya. Namun, kali ini bukan suara tangisan bayi atau suara-suara dari dunia lain. Yang ia dengar adalah suaranya sendiri. Suaranya yang dulu sabelam semua. Tragedi ini terjadi. Perlahan, air mata mengalir dari matanya yang tak lagi hangat. Ia telah mendapatkan balas dendam. Tapi apakah itu membuatnya bahagia? Ataukah ia telah menjadi sesuatu yang lebih buruk dari monster yang dulu ia benci? Tik, suara burung malam menggema di langit yang kelam. Desa itu telah mati, tetapi roh Marsinah masih berkelana, terjebak di antara dunia manusia dan dunia kegelapan. Tak ada yang tahu apakah ia akan menemukan kedamaian, atau terus menjadi bayangan yang menghantui mereka yang berbuat kejahatan. Dan di malam yang sunyi, di antara reruntuhan desa yang telah ditinggalkan, suara tangisan bayi masih terus terdengar, membawa kisah seorang perempuan yang dikhianati, dibenci, dan akhirnya membalas dengan cara yang tak seorang pun duga. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup lembut, membawa bisikan yang samar. Marsinah berdiri di tepi desa yang telah menjadi sunyi, memandang ke rumah-rumah kosong yang ditinggalkan penghuninya. Dendamnya telah tuntas tetepi menggopak. Hatinya masih terasa kosong. Marsinah menatap tangannya sendiri, terlihat pucat dan kurus. Bukan lagi tangan seorang manusia biasa. Dulu, ia hanya seorang gadis desa yang mengharapkan hidup sederhana. Tetapi sekarang, ia telah menjadi makhluk yang tak lagi memiliki tempat di dunia ini. Bayangannya sendiri terasa asing baginya. Ia telah berubah menjadi sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tak bisa pahami. Saat itulah, ia mendengar suara yang begitu ia kenal. Suara tangisan bayi. Ia berbalik dan melihat sesosok kecil berdiri di bawah pohon besar. Bayi itu berbalut cahaya samar. Wajahnya tidak terlihat jelas. Tetapi Marsinah tahu itu adalah anaknya. Anak yang tak sempat merasakan dunia. Anak yang menjadi alasan dari segala amarah dan kebenciannya. Marsinah berjalan mendekat. Lututnya terasa lemas. Air mata yang telah lama ia kubur akhirnya mengalir di pipinya. Anakku, suaranya bergetar, penuh penyesalan. Ia ingin menyentuh sosok kecil itu, tetapi tangannya hanya menembus udara. Suara bayi itu perlahan berubah menjadi suara lembut seorang perempuan, seolah berasal dari langit. Ibu, sudah cukup. Marsinah tertegun, dadanya sesak.
anaknya, lalu menoleh ke sekelilingnya. Desa ini sudah mati, sama seperti hatinya. Semua orang yang menyakitinya telah merasakan hukuman, tetapi mengapa ia masih ada di sini? Apakah kebenciannya benar-benar telah membawanya pada kedamaian, atau justru menenggelamkannya lebih dalam kegelapan? Angin bertiup semakin kencang, pohon-pohon berbisik, tanah seakan bergetar. Sosok bayinya mulai memudar, perlahan-lahan berubah menjadi titik cahaya yang melayang ke langit. "Ibu, mari pulang." Marsina menangis terisak. Ia jatuh berlutut di tanah, merasakan semua kemarahan dan rasa sakitnya luruh bersama air mata yang jatuh. Ia menyadari bahwa balas dendamnya tidak akan pernah bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Semua yang ia lakukan hanya menciptakan lebih banyak kehancuran, termasuk pada dirinya sendiri. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Maafkan ibu." Tiba-tiba, tubuhnya mulai terasa ringan. Beban yang selama ini menghimpitnya perlahan menghilang. Cahaya bulan menerpa sosoknya yang mulai memudar. Dalam sekejap, Marsina lenyap, meninggalkan desa itu tanpa jejak. Legenda Marsina sejak malam itu tidak ada lagi teror di desa. Warga yang tersisa, yang kembali setelah sekian lama pergi, hanya menemukan desa yang ditinggalkan. Namun, mereka selalu berhati-hati untuk tidak menyebut nama Marsina dengan sembarangan. Orang-orang percaya bahwa Marsina bukan sekadar wanita yang dihancurkan oleh ketidakadilan. Ia telah menjadi simbol dari pembalasan itu sendiri. Setiap kali ada suara angin yang berbisik di tengah malam, atau bayangan samar di tepi hutan, warga akan berbisik satu sama lain, "Marsina masih ada." Tetapi di balik semua kisah seram yang beredar, ada juga mereka yang percaya bahwa Marsina akhirnya menemukan ketenangan, bahwa ia telah pergi bersama anaknya ke tempat di mana tidak ada lagi rasa sakit dan dendam. Hingga kini, desa itu masih menyimpan kisahnya. Sebuah legenda tentang seorang wanita yang dihancurkan oleh ketidakadilan, namun bangkit untuk menuntut balas. Legenda tentang Marsina, yang namanya akan terus hidup dalam bayangan malam dan bisikan angin.